وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Para ummahat rahimani wa rahimakumullah dan juga sebagian dari para bapak rahimakumullah. Pembahasan kali ini meneruskan pengkajian kitab Stop KDRT atau Kekerasan dalam Rumah Tangga. Merupakan kitab terjemahan yang diterbitkan Pustaka Imam Syafi'i karya Abu Hamzah Abdul Latif Al-Ghamidi hafizahullah dengan judul aslinya Al-Unuf Al-Usari. Al-Unuf Al-Usari. Yang mana kitab ini merupakan umdah dan sandaran bagi rumah tangga sebaiknya di negeri kita, dari kaum muslimin dan muslimat, untuk memupuk ilmu syar'i berkaitan dengan fiqhil usrah, fikih rumah tangga. Karena kita lihat merupakan tinjauan yang salah dalam rumah tangga, dan ini turun-temurun. Tinjauan yang salah dalam rumah tangga adalah tidak menuntut ilmu syar'i dalam rumah tangga, tentang rumah tangga, dan hanya mengandalkan wejangan orang tua, kata orang, dan pengalaman. Dan ini semua belum tentu ilmu, bahkan kadangkala jauh sekali dari ilmu dan menyimpang. Jadi berumah tangga kalau hanya berdasarkan wejangan orang tua, tradisi turun-temurun dari nenek moyang, kearifan lokal di daerah kita, atau pendapat teman-teman, atau menunggu pengalaman dalam hidup berumah tangga, ini merupakan kesalahan yang ada di kebanyakan dari rumah tangga di Indonesia ini, atau di umumnya rumah tangga di alam ini, di dunia ini. Fikih tentang rumah tangga, bahkan berkaitan dengan masalah perceraian, itu perlu untuk difahami terutama sekali oleh laki-laki, dan juga tidak luput dari untuk perempuan memahaminya, terutama sekali bagi yang sudah memiliki mantu atau cucu. Maka perlu ilmu. Barang siapa yang sepanjang hidupnya walaupun usia sudah menginjak 60 tahun dan hanya mengandalkan pengalaman dalam rumah tangga untuk memberikan wejangan, maka setengahnya salah, setengahnya benar. Karena ilmu itu beda dengan pengalaman. Ilmu itu ada kemapanan tersendiri, pengalaman pun ada
posisi tersendiri, dan ilmu itu di atas pengalaman. Ilmu dulu. Kadang ada orang berpengalaman dalam rumah tangga, namun konklusi yang terbit dari lisannya itu malah menyimpang dari ilmu syar'i. Dengan alasan sakit hatilah, dengan alasan menjaga keluarga lah, atau kehormatan lah, dan seterusnya, yang ternyata dalam ilmu syar'i itu salah. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, menuntut ilmu syar'i itu tidak kenal usia, walaupun sudah memiliki pengalaman hidup atau punya keluarga besar yang setiap hari berkasus. Segala kasus jika diselesaikan hanya dengan opini dan pengalaman, maka belum tentu menyentuh sisi syariat, bukan berdasarkan dalil, kaedah, dan ilmu yang ditawarkan oleh para ulama fikih terutama. Di judul kita yaitu bagaimana setelah berpisah, saya katakan ke Ustaz Said, ya, di antara asatidzah yang mengurus masjid ini dan majlis, Anda mau melanjutkan serial Stop KDRT dengan judul bagaimana setelah berpisah, karena poin ini menjadi problematika tersendiri di banyak dari rumah tangga yang telah selesai urusannya, selesai urusan pernikahannya, namun tidak selesai konfliknya. Ini banyak terjadi, jamak terjadi, dan tidak henti-henti dengan segala sekam dendam atau lainnya, tidak ada penyelesaian dan tidak mau selesai. Satu pihak mau selesai, pihak lainnya tetap dendam. Kedua-duanya mau selesai, namun dari pihak keluarga ada yang menghasut. Banyak hal. Maka kita butuh fikih untuk mendamaikan. Namun sebelumnya, dalam masalah perceraian itu pun, keterjadian perceraian, tata caranya, masa iddahnya, apa yang harus dilakukan, itu pun banyak dari kita hanya berdasarkan opini keluarga atau perasaan belaka, dan tidak melihat di lembaran-lembaran fikih berkaitan dengan itu. Maka di sini kita ingin menegakkan faedah dan ilmu tentang fikih perceraian, masuk ke dalamnya talak, masuk ke dalamnya khulu', yaitu gugat cerai. Dan apa yang perlu dilakukan setelah terjadi perceraian atau putusan gugat cerai, dan apa yang terjadi biasanya di masyarakat yang mana hal itu adalah kemungkaran yang sangat besar. Maka insyaallah akan kita kupas insyaallah ta'ala, ya, dan insyaallah kajian sampai jam 11. Nanti jika ada pertanyaan dipersilahkan. Pertama, umat sekalian, terutama dalam Islam kan ada namanya istilah firaq. Firaq itu pisah. Firaq itu pisah. Pisah itu bisa disebabkan talak, bisa disebabkan khulu', bisa disebabkan fasakh. Firaq, perpisahan, pisah suami istri, itu bisa dengan bentuk apa? Pertama, talak, cerai. Bisa dengan bentuk khulu', gugat cerai. Bisa dengan bentuk fasakh, yaitu pembubaran akad. Ya, ini hafalkan ya umat sekalian, bapak-bapak ya. Karena kan kita juga nanti, atau ada yang sudah punya mantu, ya kita enggak mendoakan hal-hal ini tentu, naudzubillah min dzalik, tetapi fikihlah sebelum ditanya. Ya, fikihlah sebelum ada kejadian. Jadi firaq, pisah suami istri, ada 3 format. Yang pertama talak, yang kedua khulu', gugat cerai, yang ketiga yaitu fasakh, pembubaran, pembatalan akad. Ya. Pertama dari cerai, talak. Ini kalau misalnya suaminya wafat atau istri wafat, ini sudah bukan disebut firaq lagi ya, karena ya tidak ada kesengajaan kok ini ya.
talak, maka ini ada yang namanya talak raj'i, ada yang namanya talak bain kubra. Talak raj'i yaitu talak yang masih bisa rujuk di masa iddah. Talak yang bisa rujuk di masa iddah. Ini talak pertama atau talak kedua. Talak pertama atau talak kedua. Ini talak namanya talak raj'i. Raj'i yaitu rujuk, talak yang bisa rujuk di masa iddah. Kemudian talak yang kedua yaitu talak bain kubra. Talak bain kubra yaitu talak total secara besar-besaran. Yang ini disebut sebagai talak 3 di kita. Talak tilu. Talak 3. Yang setelah terjadi talak ketiga, 3 kali talak, maka terwujudlah talak bain sughra yang melazimkan istri sudah tidak boleh lagi seatap serumah bersama dengan suami. Ini talak 3. Dan setelah itu tidak bisa rujuk, nggak bisa balik lagi itu istri itu selamanya, kecuali jika si istri nikah lagi dengan laki-laki lain tanpa konspirasi dan telah dijima oleh suami barunya dan kemudian terjadi talak yang sah. Baru setelah itu, setelah masa iddah, baru bisa nikah lagi mulai dari nol. Tapi itu kalau itu terjadi ya, gitu. Jadi talak bain kubra, talak bain kubra itu talak 3. Nah, talak ini kan merupakan bentuk firaq, perpisahan. Namun talak raj'i di masa iddah istri masih harus bersama dengan suaminya. Istri masih harus bersama dengan suaminya saat di rumah kekeluargaannya. Enggak boleh pulang gitu aja, enggak boleh. Kecuali jika suami mengizinkan untuk pulang. Namun dia ada masa iddah, dan masa iddah itu dikembalikan kepada status atau keadaan si istri. Kalau istrinya dalam keadaan suci, maka 3 kali masa haid. 3 kali masa haid. Ya, 3 kali masa haid. Itu masa iddahnya. Kalau 3 kali masa haid, setelah selesai haid yang ketiga sudah mandi kemudian tidak dirujuk oleh suaminya, maka harus dipisahkan dari rumah suaminya. Kalau istrinya dalam keadaan hamil, maka apa? Masa iddahnya adalah wad'ul hamil namanya. Yaitu lahiran kalau bahasa kita. Wad'ul hamil itu adalah lahiran atau setelah kuret kalau keguguran. Setelah kuret kalau keguguran, maka masa iddahnya sampai itu. Ya. Jadi bukan masa iddahnya masa haid, karena apa? Karena perempuan hamil tidak haid. Biasanya umumnya begitu, rata normalnya begitu. Maka menunggu wad'ul hamil. Wad'ul hamil jika lahiran baik sesar ataupun normal, maka keluarnya anak, bahkan keluarnya darah, ya, itu sudah menjadikan selesai masa iddah. Kalau misalnya keguguran, maka dikuretnya itu sudah menjadikan masa iddah selesai. Ya, itu masa iddah, ya, untuk yang ditalak. Adapun yang talak bain kubra maka sama masa iddahnya, namun di masa iddah perempuan itu sudah tidak bersama lagi dengan suaminya. Yang kedua, format firaq yang kedua yaitu khulu'. Khulu' adalah istri menggugat cerai suami dengan iwad, dengan imbalan dari istri. Imbalan dari istri. Baik imbalan itu berupa mahar yang dikembalikan atau hal lain dari harta yang diberikan oleh istri kepada suaminya sebagai tanda pengesahan gugat cerai. Dan yang sahih dalam masalah gugat cerai, dan ini penting, bahwasanya
gugat cerai khulu' itu wajib dalam Islam dilakukan oleh istri jika ingin menggugat cerai dengan alasan syar'i dan juga pertimbangan, dan juga setelah proses mediasi antar keluarga atau antar pihak yang menjadi wakil. Jadi begini ya ummahat sekalian rahimakumullah, masalah gugat cerai di zaman ini makin tersebar luas disebabkan artis-artis dipublish gugat cerai mereka, dan itu adalah keburukan tersendiri bagi umat Islam. Dan tangan-tangan kotor, lisan-lisan kotor dari kalangan media, mereka akan bertanggung jawab di hari akhir akan semua ini juga. Mungkin saja seorang artis menggugat cerai suaminya ada alasan syar'i dan sampai putusan pengadilan. Tetapi ekspos dari media ini yang membuat itu sebagai contoh dan mithal, sehingga banyak dari perempuan-perempuan sekarang kemudian mereka berani untuk meniru lifestyle dari para artis yang mereka keumumannya adalah orang-orang fasik, tidak kenal agama dan hanya mengenal dunia dan uang. Kemudian masalah seperti ini ketika banyak terjadi gugat cerai dan bahkan perempuan makin lebih berani, maka sangat berhajat kaum muslimin ini untuk mengetahui fikih ini. Terlebih sekarang juga ada kasus gugat cerai artis yang influencer yang masyhur, yang mana hal ini berpengaruh terhadap banyak perempuan. Dan tolong jaga diri anti, putri-putri anti, mantu anti, agar menghindari hal-hal seperti ini, bahkan pemberitaan seperti tutup dari telinga dan hati mereka. Karena syaitan itu senjatanya di antara media seperti ini untuk membuat istri-istri mudah dan berani, apalagi memiliki uang. Karena untuk menggugat cerai itu butuh uang. Ya. Maka perlu ini kita fikihkan ini. Sekarang sebelum ke bagaimana gugat cerai itu, seseorang akan dilihat dulu dari bagaimana cara dia menikah ketika akad. Apakah dia menikah tercatat oleh negara secara resmi, atau dia menikah di bawah tangan atau siri. Ya. Itu akan berpengaruh pada bagaimana nanti proses talak dan proses khulu atau gugat cerai. Bahkan juga berpengaruh pada proses fasakh nanti. Fasakh nanti yang ketiga ada lagi. Apakah seseorang atau sepasang suami istri ini nikah tercatat ya di simkah, kalau sekarang seperti itu namanya, ya, atau di bawah tangan yaitu siri. Kalau memang tercatat, kalau sekarang di Jabodetabek itu baik buku nikah, akte kelahiran, dan beberapa surat dokumen itu dia pakai barcode. Pakai barcode sekarang. Sehingga ketika untuk pernikahan dari tahun 2020-an atau kemari itu semua rata-rata pakai barcode kalau yang sah, tercatat. Kalau dahulu kala enggak pakai barcode. Maka kita sekarang membahas yang sekarang ini, yang belakangan ini, yang pakai barcode. Ketika memang terdaftar di SIMKah, di kementerian, dan kemudian itu tercatat dalam negara, maka proses perceraian itu juga ada kronologinya, apalagi proses gugat cerai. Dan saya menyebutkan ini dalam rangka mengedukasi, bukan untuk melakukannya, melainkan agar kalau Anda punya anak, mantu, terus naudzubillah tetangga lah misal punya anak mantu, terjadi yang terjadi, harus tahu tatanannya, tahu gitu loh, sehingga tidak terjadi pelanggaran dan kezaliman.
Kalau memang tercatat kemudian suami mengucapkan kata cerai, dan ini pun ada fikih yang luas juga nanti. Misal perceraian itu sah secara syar'i, maka sah secara syar'i hukum iddah berlaku buat perempuan itu. Kalau dalam keadaan suci, maka 3 kali masa haid. Kalau dalam keadaan hamil, maka sampai selesai lahiran atau kuret. Gitu. Nah, terus bagaimana kepengurusannya untuk kenegaraan? Ya diurus di pengadilan agama. Diurus walaupun secara syar'i telah pisah, telah cerai. Diurus ini untuk apa? Untuk menghindari kezaliman ke depannya. Dan menghindari klaim-klaim yang bukan hak. Ya, kalau bilang nggak punya duit, makanya kalau nggak punya duit ya jangan cerai. Gitu kan? Nggak punya duit buat bayar ini, bayar itu. Ya nggak usah cerai tuh, lanjut aja. Nggak bisa, ya mau gimana? Ya udah cari duit dulu. Repot kan? Nah, urus di pengadilan. Suami menceraikan istrinya. Taib, kalau memang diperintahkan mediasi, misalnya kalau untuk kasus cerai biasa, nggak bisa, ya udah lanjut. Terbit kemudian surat cerai, bukan gue cerai, akte cerai, bukan gue cerai, akte cerai, talak. Maka apakah masa iddah itu dimulai dari putusan hakim? Enggak. Kalau cerai secara syar'i dimulai dari kapan si suami menyatakan cerai terhadap istrinya. Pahami baik-baik itu. Ya. Kapan suami mengucapkan atau menulis kalimat cerai untuk istrinya. Di situ dimulainya secara syar'i. Maka kalau misalnya si suami menceraikan hari ini misalnya, naudzubillah min dzalik, maka ditunggu sampai 3 masa haid, si istri enggak dirujuk oleh suami, maka terjadi khalas firaq, khalas selesai. Maka si istri balik ke rumah orang tuanya, ya udah suami sendiri, enggak boleh bersama lagi karena sudah lewat masa iddah. Nah, belum diproses untuk mendapatkan akte cerai. Maka mereka berdua atau salah satu dari mereka wajib mengurus itu agar tidak terjadi distorsi, kezaliman, klaim hak yang tidak haknya. Ya, urus. Dan untuk kedepannya lebih baik lagi gitu loh. Masing-masing sudah. Ya, jangan nggak diurus dengan alasan nggak ada duit, urus. Bismillah. Kalau memang itu benar pengen cerai dengan baik, urus. Walaupun selesai cerai tiga kali masa haid selesai, udah berpisah. Baru diurus kemudian misalnya karena baru ada duitnya, maka diurus. Dah bismillah diurus. Putusan hakim dalam berapa pekan selesai dah. Apakah itu masih bersatu suami istri? Sudah tidak, karena kan masa iddah sudah lewat tiga kali masa haid. Jadi dalam talak, ibrahnya itu adalah di kapan suami menjatuhkan talak, bukan di putusan hakim. Namun dari segi kenegaraan dan birokrasi, maka di putusan hakim betul. Karena itu akan berpengaruh nanti pada status KTP, ya, kartu keluarga, status suami ingin menikah dengan yang lain, mantan istri ingin menikah dengan lain. Itu kan kalau untuk tercatat ya nggak bisa dong. Kalau istri masih statusnya kawin di KTP, ayo. Mau nikah lagi gimana status kawin di KTP? Semua birokrasi itu kalau enggak diurus dari awal surat perceraian, itu akan terjadi kezaliman. Dan ini zalim, penahanan yang mana itu bukan hak ditahan-tahan. Hal ini mungkin agak rumit jemaah kalau misalnya kita enggak memikirkan ini rumit banget ya, tapi emang harus dijabarkan. Banyak yang enggak paham. Banyak loh, bahkan di kalangan pengajian sekalipun yang sudah cerai, suami menceraikan istrinya, enggak diurus-urus. Akhirnya istri melenggang kemana dengan luntang-lantung gitu, tanpa arah, dan KTP-nya masih kawin, padahal dia sudah lama diceraikan. Dan tidak ada surat kepengurusan. Mengurus sendiri juga enggak ada uangnya. Ya begitu. Ya. Apakah bisa kalau misalnya udah diceraikan istri ini udah pisah, betul-betul terpisah, suami nggak mau ngurusin, apakah bisa sekarang perempuan yang mengurusnya? Bisa. Tapi dengan gugat cerai, modelnya khulu. Dan itu harus dengan berkas-berkas juga. Ya. Seperti buku nikah, surat nikah atau buku nikah.
kartu keluarga kalau ya ada. Ini versi yang apa? Pakai birokrasi yang resmi dan memang nikahnya nikah resmi syar'i dan juga negeri. Adapun nikah siri, ketika terjadi talak dan ketika dia nikah siri itu menyewa penghulu, ya, atau mungkin ustadz kibar yang masyhur, pemimpin pesantren, dan itu bisa dalam syariat, bisa secara syar'inya ya, bukan secara negaranya. Nikah siri. Ya. Siri yang dimaksud siri versi negeri ya, yang maksudnya siri versi syar'i itu adalah nikah. Siri versi syar'i adalah nikah diam-diam tanpa orang diundang, itu nikah siri. Sah. Tapi maksud saya di sini nikah siri yang di sini adalah nikah siri dari segi undang-undang negeri, yaitu walaupun rame nikahnya tapi di bawah tangan, tidak tercatat di SIMKah. Di kementerian nggak terhitung gitu. Maka ini tetap disebut siri dalam undang-undang. Nah, misalnya menyewa atau minta tolong sama penghulu untuk membuat surat nikahnya gitu, akad nikah dan selama tidak dikonversikan menjadi buku nikah yang sah yang terdaftar di SIMKah, maka kalau suami ingin menceraikan istrinya, cukup dengan lisan atau tulisan, selesai itu cerai. Dan menunggu masa haid atau masa hamil selesai lahiran, masa iddah selesai, dah pisah tanpa ada lagi ke pengadilan. Justru kalau pengadilan, ya kena ini sepasang suami istri, karena loh, kamu nikah kayak gimana kok ini cuma surat nikah, buku nikah mana? Oh nggak ada, kita nikah siri. Ya kena ini malah bisa kena jerat pasal undang-undang, gitu ya. Walaupun secara syar'i sah, gitu loh. Dan mungkin ada alasan mengapa dia siri, ada alasan lain mungkin. Maka menceraikannya itu tidak harus dengan birokrasi, bahkan tidak bisa dengan birokrasi pengadilan agama, nggak bisa. Begitu, nggak bisa. Hanya cukup dengan itu saja. Dan penghulu yang dulu mencatatkan perkawinannya dengan surat nikah itu juga tidak terdaftar di KUA. Maksudnya nggak terdaftar karena nggak resmi. Maka cukup ada tanda tangan. Nanti kalau memang mau bikin buku nikah, ada proses lain lagi. Tapi ini nggak bikin buku nikah, malah kemudian diceraikan istrinya. Maka ini cukup dengan lisan atau dengan tulisan. Selesai masa iddah, udah pisah, benar-benar pisah. Ini kalau misalnya talak dari pernikahan yang memang siri. Begitu. Ya. Nah, kalau khulu' itu adalah istri menggugat cerai suaminya dengan alasan syar'i dan imbalan harta yang bernilai dari istri kepada suami. Nah, khulu' ini pendapat yang lebih sahih adalah khulu' jika pernikahan tersebut resmi, ya, tercatat di SIMKah di negeri, ya, maka keputusan khulu' itu dari ketukan palu hakim. Itu yang sahih. Ya. Gugat cerai baru disebut sah, resmi gugat cerai dengan ketukan palu hakim. Vonis dari hakim. Maksudnya ketukan di sini yaitu ketika sudah terbit akte gugat cerainya di pengadilan agama setempat secara resmi. Adapun kalau misalnya nikahnya resmi tercatat di negara, kemudian suami istri minta gugat cerai. Terus kemudian supaya di zaman Nabi SAW dikembalikan lagi maharnya, atau suami menerima mahar itu, namun tidak diurus di pengadilan agama, maka ini tidak sah. Itu yang lebih sahih. Ini tidak sah, melainkan harus diurus dan nunggu keputusan dari hakim. Ini pendapat yang saya ikuti. Itu kalau nikahnya tercatat bukan tercatat di KUA, tercatat di kementerian, tercatat di negara. Karena istilah tercatat di KUA itu istilah yang ambigu. Boleh aja yang tercatat hanya di dompet penghulu, ya, gitu. Kasarnya gitu, ya. Tapi di KUA setempat ini enggak tercatat. Nah, kalau misalnya nikahnya siri, ternyata istrinya dizalimin atau gimana, gugat cerai. Adapun nikah siri tidak tercatat
di negeri, maka gugat cerai cukup prosesnya sederhana seperti itu, yaitu istri mengembalikan mahar atau memberikan harta pada suami, suami terima, sudah selesai, pisah, gugat cerai. Khulu namanya. Begitu para jemaah sekalian rahimakumullah. Ya, maka nikah siri yang tidak diurus kemudian itu rentan untuk terjadi perpisahan, kezaliman dan seterusnya karena tidak ada security di situ dari segi keabsahan birokrasi. Ya begitu. Ya. Nah, ya kecuali yang Allah rahmati, namun harus segera diurus untuk resmi ya, jangan seperti itu. Nah, kemudian khulu' gugat cerai itu sama masa iddahnya seperti talak. Masa iddahnya sama. Yaitu kalau dia dalam keadaan suci 3 kali masa haid. Dan setelah khulu' itu memang pisah betul-betul, enggak boleh bersama. Karena sudah khulu' itu putusannya secara syar'i dan secara negara Indonesia namanya talak bain sughra namanya. Talak bain sughra. Kalau tadi kan talak 3 itu namanya talak apa? Talak bain apa? Kubro, yang talak 3 dari suami, talak bain kubro. Kalau yang khulu' talak bain sughra, talak bain kecil. Maksudnya apa talak bain kecil? Kok beda dengan yang talak 3? Ya kalau talak 3 udah total nggak bisa bersama lagi, khalas. Nggak boleh nikah lagi sama dia, kecuali kalau si perempuan ini nikah sah dengan yang lain dan sudah terjadi jima dan seterusnya, kemudian diceraikan, baru itu bisa tuh. Kalau talak bain sughra, talak bain kecil, hasil dari khulu' atau gugat cerai, ada masa iddah, dan kalau memang mau kembali mereka menikah, itu bisa. Namun dengan akad baru. Itu hasil gugat cerai. Ya, misalnya nikah 5 tahun lagi, si istri kemudian kan jomblo terus tuh. Ya, suaminya akhirnya bebas nikah sama yang lain. Suami itu baru kemarin putusan hakim itu besoknya bisa nikah, secara syar'i bisa. Ya. Nah, maka talak bain sughra itu konsekuensinya adalah memang total enggak boleh serumah lagi udah. Ya begitu. Ya. Ya. Dan ketika kita katakan tadi ketika talak bain sughra, putusannya menunggu hakim. Putusan hakim. Karena di masalah gugat cerai, kalau suami nggak pernah hadir maka dikabulkan itu gugat cerai. Simple. Tapi kalau suami bertahan atau hadir, akan terjadi proses mediasi. Biasanya di negeri kita ini peraturannya biasanya 2 kali proses mediasi sama mediator gitu loh. Kalau tidak terjadi kesepakatan, maka barulah diproses ke hakim. Dan di situ nanti akan ada proses-proses yang bisa sampai beberapa pekan atau bahkan beberapa bulan, tergantung dengan bagaimana suaminya mempertahankan atau menyerahkan gitu. Nah, namanya khulu' gugat cerai ini yang banyak orang tuh salah paham, nggak paham ya. Terutama keluarga perempuan terutama, karena kadang-kadang kalau perempuan ketika udah bernafsu gugat cerai itu kadang-kadang pengen cepat-cepat aja. Sebentar. Pahami dengan fikih bahwasanya baru sah terjadi khulu' kapan? Ketika terbit akte gugat cerai di tanggal itu. Ya. Sebelum itu sebenarnya masih suami istri. Walaupun umumnya tidak akan satu rumah lagi karena udah proses marah-marahan. Ya begitu. Ini nggak paham, banyak orang nggak paham. Ya. Nah, apakah si suami ketika proses pengadilan itu wajib untuk memberi nafkah pada istrinya? Tidak. Kenapa? Biasanya di proses gugat cerai itu istri sudah tidak di rumah suaminya lagi. Begitu rata-rata. Kalaupun masih di rumah suaminya lagi, masih di rumah suaminya ketika proses gugat cerai, itu hakim biasanya akan menyuruh istri untuk pisah rumah dulu, balik ke rumah orang tua. Itu putusan hakim dulu. Kamu balik ke rumah orang tua, karena percuma kamu nyuruh kamu gugat cerai di sini di pengadilan, tapi kamu masih bersama, itu percuma. Maka kalau kamu memang serius pengen gugat cerai, kamu pisah dulu, balik ke rumah orang tuamu.
Ya. Begitu. Biasanya begitu disuruh oleh hakim begitu. Nah, di proses tersebut sebenarnya ini masih statusnya suami istri secara syar'i dan negeri. Ya. Kalau ingin terjadi islah itu bisa tanpa harus ada gugat cerai, tanpa harus ada perceraian. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha." Jika kalian wahai para hakim khawatir terjadi shiqaq, perceraian antara mereka berdua, maka wahai hakim utuslah satu hakam dari keluarganya, yaitu perwakilan orang yang cendekiawan, yang berakal, yang bijak dari keluarga masing-masing mereka. Kata Allah, "Yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma." Kalau kedua belah pihak itu memang terjadi pengen islah, Allah akan memberikan taufik untuk islah. Islah itu kembali baik gitu loh. Gitu, makanya dipisahkan dulu suami istri ini. Sebenarnya ayo rundingan keluarga. Makanya biasanya para hakim itu ketika awal-awal terjadi mau gugat cerai, itu akan apa? Akan bilang ke seluruh keluarga, terutama keluarga istri, itu bilang, kami tidak bisa berbuat adil karena kalian itu lebih tahu keluarga kalian. Biasanya gitu. Maka kami menganjurkan islah gitu loh. Walaupun mediasi nggak bisa, kami menganjurkan kalian itu berdamai. Begitu. Dan sampai proses putusan pun biasanya di pengadilan agama manapun di Indonesia ini akan menyatakan bahwa kami masih membuka kesempatan lebar untuk kalian berdamai gitu loh. Gitu, selalu gitu. Bahkan nanti ketika ada putusan pengadilan terbit akte cerai, itu pun suami masih diberikan hak banding, biasanya 2 minggu atau sebenarnya hak banding untuk mau menggugat atau mau membiarkan apa keputusan hakim ini. Tapi ketika sudah diketuk palu seperti itu, sudah terbit akte cerai, sebenarnya itu sudah masuk dalam khulu kalau misalnya suami tidak meneruskan dengan banding. Begitu hukumnya di Indonesia ini. Ya, saya bukan pengen ngajarin supaya antum punya putri nanti gue cerai udah diajar sama Ustaz Hasan. Jangan. Dosanya ke saya nanti. Enggak, ini supaya tahu. Di pengadilan agama itu banyak orang-orang yang gugat cerai, bahkan sebagian mengatakan angka gugat cerai lebih banyak daripada angka cerai. Subhanallah. Subhanallah, ini musibah besar untuk umat ini sebenarnya. Perempuan makin berani sama suami. Nauzubillah min dzalik. Keluarga perempuan menghasut anak-anak putri mereka untuk menggugat. Nauzubillah min dzalik. Maka terjadi putusan itu biasanya baik cerai atau gugat cerai udah selesai, itu yang akan jadi masalah nanti. Enggak selesai urusannya ternyata. Yang ketiga, fasakh aqdin nikah, pembubaran akad nikah. Ini kasus beda lagi, bukan cerai, bukan gugat cerai. Fasakh ini, pembubaran ini oleh hakim. Pembubaran ini oleh hakim, atau kalau secara darurat bisa oleh keluarga kemudian diajukan kepada hakim. Contoh fasakh, jika salah satu dari kedua mempelai murtad, maka wajib fasakh. Murtad secara resmi, maksudnya murtad dengan klaim, bukan murtad yang masih 50-50. Ini murtad enggak ya? Bukan dzan atau persangkaan saja, tapi memang sudah murtad. Ya. Kalau misalnya cuman ikutan Natalan, bukan cuman itu buruk sekali ya, itu nggak bisa langsung divonis murtad. Misal suaminya Natalan, ya, maka kemudian istri langsung memisahkan diri dan keluarga langsung fasakh itu belum nggak bisa. Kecuali lewat jalur hakim kalau itu, ya, karena itu masih muawwal, masih bisa ditafsirkan hal lain. Tapi kalau dia secara ofisial menyatakan bahwa saya keluar dari, naudzubillah, fulan ini keluar dari Islam, auzubillah min dzalik, walaupun bercanda, maka hukumnya hukum murtad. Walaupun bercanda, walaupun hanya bikin konten, hukumnya hukum murtad. Auzubillah min dzalik. Maka keluarga istri atau keluarga suami, pasangan yang murtad ini, itu boleh
memisahkan putri atau putra mereka dari pasangan ini, dan bahkan bisa dikatakan wajib karena apa? Ini sudah tidak sah lagi bersamanya. Adapun nanti proses hukum berlanjut nanti diurus oleh mereka. Itu satu, murtad. Kedua, fasakh akad nikah jika ternyata pasangannya ini adalah saudara atau saudari sepersusuan atau ternyata termasuk kerabat yang tidak disadari sebelumnya. Maka dibubarkan akad nikah, bubarkan hubungan pernikahan ini. Sepersusuan atau ternyata kerabat yang baru ketahuan kerabat. Kerabat mahram maksudnya. Mahram yang baru ketahuan. Setelah ditelusuri ternyata suaminya itu saudara sepersusuannya dengan ibu susu yang sama dulu. Subhanallah. Maka ini hatta walaupun punya anak maka tetap dipisah. Langsung dipisah. Dan anak ini ya anak bukan anak zina, anak bapaknya tetap. Ya. Secara biologis dan anak ibunya juga tetap. Tapi keduanya wajib dipisah, tidak boleh berlanjut. Adapun yang telah lalu dari ketidaksengajaan atau tidak ketahuan maka itu semoga dimaafkan. Begitu. Ya, jadi hal-hal seperti ini fasakh urusan lain kok ini. Ya, kita kembali yang tadi. Setelah terjadi talak, apalagi gugat cerai yang mana itu biasanya dari istri dan keluarganya. Ada pembahasan di kitab ini yang mana ini pembahasan masuk ke alam dunia seluruhnya di belahan bagian bumi manapun ini banyak terjadi. Yaitu di antaranya di antaranya adalah menuduh suami, ini kan untuk perempuan ini. Menuduh suami melakukan hal-hal yang tidak dilakukannya. Atau bahasa lebih globalnya lagi, lebih banyak yang terjadi adalah kampanye hitam. Ya, dari mantan istri atau keluarga mantan istri terhadap suaminya. Ini lebih banyak terjadi dibandingkan dari pihak suami atau keluarga suami yang mengkampanye hitam. Lebih banyak dari keluarga istri. Karena sakit hatinya mereka, biasa begitu. Sakit hati kok ini diceraikan anaknya atau gimana. Atau bahkan mereka yang menggugat cerai tapi mereka yang sakit hati gitu. Ya. Ketahuilah ummahat sekalian rahimakumullah, siapapun dari perempuan ketika dalam proses menunggu putusan pengadilan gugat cerai, dalam proses gugat cerai, siapapun perempuan itu pasti sedang keras kalbunya ketika proses itu. Dimanapun itu sedang keras kalbunya, karena syaitan itu sedang hinggap dan menjadi dalang untuk wayang-wayang yang bakal cerai ini. Dan setelah putusan gugat cerai pun, kekerasan kalbu itu tidak sirna begitu saja. Kadang menunggu waktu bertahun-tahun sampai sembuh. Bahkan bisa jadi kadang nggak sembuh-sembuh, kadang tergantung hasutan. Maka disarankan wallah, ketika memang tidak ada alasan syar'i, tidak ada maslahat yang lebih besar, maka jauhilah istilah cerai. Jauhilah itu. Karena perceraian itu besar. Fitnahnya besar. Yang orang ketika terburu nafsu untuk melakukan itu, gugat cerai atau menceraikan secara serampangan, itu biasanya terhijabkan akalnya dan ilmunya ditutup. Yang ada hanya nafsu untuk melampiaskan. Ya. Yang setelah terjadi perpisahan misalnya, sebagian nggak bisa legowo, tetap kemudian melakukan black campaign, ya, kampanye hitam. Maka dikatakan di sini diantaranya adalah karena di sini kita akan melanjutkan di kitab ini karena masalah perempuan yang harus dinasihati. Ya, kalau dulu awal-awal kita di kitab ini kan masalah laki-laki yang dinasihati suami. Ya, di sini perempuan menuduh suami melakukan hal-hal yang tidak dilakukannya. Maka dikatakan oleh penulis hafizullah, syaitan terus menghembuskan fitnah di antara suami istri untuk menyalakan amarah istri yang reda dan menutupi kejahatannya yang tersembunyi, agar membakar siapa saja yang melakukan perbaikan dan upaya kompromi terkait dengan masalah keluarga. Lihat di sini, subhanallah.
Perempuan di antara kelemahannya adalah dia mengatakan memaafkan tapi tidak dilupakan. Itu kelemahan perempuan. Ya. Kalau laki-laki kelemahannya adalah melupakan aja apa luka. Laki-laki mah lupa aja apa-apa. Ya kan? Kalau perempuan berusaha memaafkan tapi tidak mau melupakan. Mungkin klaimnya memaafkan tapi catatan lama disimpan. Ini sebenarnya belum sampai memaafkan. Dan itu akan menjadi sarang syaitan yang akan bangkit dari kuburnya pada waktunya. Karena perempuan itu dia tergantung kepada siapa yang mengayomi dan pemantiknya. Ya begitu. Maka ummahat sekalian rahimakumullah, kalau suami anti ada salah dan ternyata suami anti itu masih bisa untuk diralat, masih bisa anti bersabar selama bukan kekufuran. Kalau anti doakan dan bersabar dan anti bertawassul kepada Allah Ta'ala dengan amalan soleh, dengan asma wa sifatnya, sebenarnya Allah bisa merubah suami anti menjadi jauh lebih indah, jauh lebih baik daripada sebelumnya. Jangan simpan dendam itu. Jangan simpan dokumen itu. Jangan simpan perasaan itu terus-menerus. Ini kelemahan perempuan yang suatu saat akan membengkak dan menjadi bom waktu. Yang ketika ingin gugat cerai, merasa bahwasanya dirinya mampu, keluarganya mampu, dan semuanya akan membaik. Namun ternyata banyak terjadi dari hasil gugat cerai bertahun-tahun kemudian, akhirnya nyeselnya itu lebih dalam lagi daripada rasa sakitnya. Begitu. Dan apalagi sekarang ini perempuan makin banyak. Dan ini yang udah gue cerai lama mau balik lagi sudah kadung malu. Begitu. Ya, apalagi di masa-masa dulu gugat cerai atau setelahnya itu black campaign, itu malunya nanti. Malunya nanti. Dan ketika black campaign menjelek-jelekan mantan suami, itu ketika itu lagi on fire. Nanti beberapa tahun kemudian baru ngerasain malunya. Bukan suami, dia dan keluarganya yang ngerasain malu. Dan ngerasa menyesal. Dan mungkin akan minta maaf pada mantan suaminya. Tapi suaminya udah melenggang dengan, kalau suami mah cepat itu nyari yang lain. Udah beda alam suaminya udah. Ya. Nah di sini syaitan menghembuskan fitnah itu. Ketika terjadi perceraian, terutama amarah istri yang tadinya udah reda, bangkit lagi. Kadang dibangkitkan oleh ibunya sendiri. Kalau bapaknya kadang-kadang udahlah apaan sih gitu. Tapi ibunya yang nggak bisa, meradang langsung. Seorang ibu melihat putrinya itu menitiskan air mata, langsung suami dituduh. Padahal istri lagi ngiris bawang. Saking sensitifnya ibu mertua. Makanya ibu-ibu sekalian ketika anti punya mantu laki-laki, nggak usah banyak ikut campur dengan urusan perasaan mereka. Kalau urusan dekorasi masih mungkin lah ya, dekorasi rumah, pendidikan anak, makanan anak. Tapi urusan perasaan mereka jangan masuk. Biarkan mereka membenahi dengan izin Allah, membenahi jeratan perasaan mereka sendiri. Jangan ikutan ibu-ibu. Kalau bapak-bapak emang nggak mau ikutan, ya rata-rata gitu ya. Kalau bapak-bapak ikutan juga, wah ini masya Allah rajin banget, gabut kayaknya. Ya. Nah di sini ibu-ibu nih yang punya mantu udah nggak usah, itu perasaan mereka. Kalau memang belum terjadi kecelakaan yang luar biasa, udah tahan, biarkan mereka. Biarkan mereka mandiri dengan perasaan mereka. Biar nasihatin aja supaya tawakal ala Allah. Begitu. Jangan malah disulut. Jangan malah di apa yang tadinya istri, yang pentingnya putrinya udah baik, udah. Jangan malah justru diletup-letupkan gitu, jangan. Nah, sebab syaitan tidak dapat hidup melainkan di atas puing-puing rumah yang hancur. Subhanallah. Syaitan itu tidak dapat hidup melainkan di atas puing-puing rumah yang hancur, baru dia dapat penghasilan dari situ. Adapun bangunan yang indah
hati yang megah dengan syariat, setan susah hidup di situ. Dan setan tidak mendapatkan makanan kecuali dari meja hidangan kesedihan dan penderitaan. Hati-hati dengan kesedihan. Hati-hati dengan penderitaan, karena itu rentan dengan bisikan. Rentan dengan bisikan. Hati-hati. Dan kesedihan itu lebih sering berlaku pada perempuan atau istri dibandingkan laki-laki. Terlebih jika istri atau perempuan itu bingung mau curhat kemana. Karena mau curhat ke ibunya, pasti akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Maka kadang ngomonglah suaminya. Suaminya juga udah capek kerja, subhanallah, kasihan. Sebenarnya ada jalan yang paling baik, yaitu ke Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya perempuan yang menjaga sholatnya itu luar biasa. Kalau benar sholatnya, dia terus berdoa kepada Allah, sebenarnya diberi taufik perempuan itu kalau sabar. Beneran, indah. Hati-hati, perempuan ketika sedih, merasa dikhianati, merasa begini, merasa suami kurang, merasa begini, menderita, itu sebenarnya pintu-pintu syaitan. Ya. Sementara di antara pasangan suami istri akan ada saja yang mendengar bujukannya, memegang ucapannya dan mewujudkan rencananya. Contohnya adalah, dikatakan penulis, ini bukan kalimat saya nih. Contohnya adalah kisah-kisah dan berbagai peristiwa heboh yang sering saya dengar, kata penulis. Dan ini penulisnya orang Arab. Dan ternyata hal-hal ini terjadi juga di Indonesia juga. Jadi bukan hanya di Arab atau Indonesia, ya di belahan bumi manapun. Ketika sebuah hubungan perkawinan berakhir, misalnya mantan istri tega menuduh mantan suaminya dengan hal-hal yang tak mungkin dilakukan oleh orang-orang mulia, dijauhi oleh orang-orang baik dan dihindari oleh orang-orang yang bijak. Artinya menuduh suaminya lebih dari yang hakikatnya. Itu ternyata jamak terjadi dan biasa, sering terjadi. Biasa di sini bukan berarti nggak apa-apa. Enggak, ini kemungkaran yang besar sampai menjadi fitnah. Ya, ini yang terjadi umat sekalian. Kalau misalnya kita mendengar ada sebagian dari rumah tangga seperti itu, tetangga, saudara, udah pisah tapi masih gontok-gontokan, terutama biasanya dari sisi istrinya, mantan istri atau keluarga mantan istri. Rata-rata begitu. Karena syaitan itu cari makan di situ. Ya, cari makan di situ, cari pangkat di situ. Berhasil menggulingkan ini, tetap dihasut. Kenapa? Gini loh. Apa sebabnya ketika terjadi perceraian atau gugat cerai, putusan gugat cerai selesai? Kenapa setelah itu tuh kok masih panas itu biasanya perempuannya, istrinya? Kalau laki-laki malah biasanya kesel sih kesel, camun laki-laki kan cari lagi gitu loh, laki-laki gitu. Walaupun yang nyesel juga, tapi ya mau gimana, udahlah laki-laki cepet kalau laki-laki. Tapi dari segi perempuan atau keluarga perempuan, kenapa begitu? Kenapa masih panas? Bahkan malah lebih gencar lagi memfitnah. Kenapa begitu? Karena kalau syaitan langsung meninggalkan mereka setelah terjadi perpisahan, itu nanti balik lagi ke suaminya. Artinya syaitan yang berhasil mencerai-beraikan rumah tangga ini gagal nanti. Udah lapor ke iblis, saya udah berhasil ini. Pangkatnya tinggi. Ternyata balik lagi, turun lagi pangkat setan. Makanya setan tetap hinggap. Makanya antum akan lihat di banyak kejadian setelah gua cerai, rata-rata dari kalangan istri dan keluarganya itu akan, kalau ada anak ya, memenjarakan anaknya. Maksudnya apa? Gak boleh ketemu sama ini. Atau kalau ketemu dibatasin dan seterusnya. Itu kayak di mana-mana kayak gitu, Pak. Di mana kayak gitu. Karena syaitan tidak ingin setelah perpisahan ini semua baik. Enggak. Karena kalau semua baik, balik lagi. Suami istri nikah lagi nanti. Pangkat yang udah jadi bintang sekiannya setan ini dicopot lagi sama iblis. Lah ente gagal ente. Udah istiqomah lagi. Terusin aja itu. Nanti kalau setannya mungkin udah capek atau gimana, setan akan meninggalkan kok pada waktunya. Dan membuat mereka ini nyesel di waktu nanti ketika udah
hampir mustahil balik lagi. Baru ya andai. Nah, beda setan lagi tuh kalau andai itu. Itu ada setan andai lagi, beda. Gitu jemaah. Maka kalau antum mungkin lihat kisah-kisah seperti ini, kok kayak gitu ya keluarga? Ya itu emang setannya masih. Karena kalau setannya pergi cari korban lain, ini tinggalkan, wah balik lagi nanti. Jangan dulu, kalau balik lagi gagal saya nanti. Begitu Pak. Ya. Lah terus gimana dong? Suaminya atau mantan suami digituin? Sabar. Iya. Udah, biarin aja. Sabar. Jangan ditimpalin. Bukan berarti pengen ikut alur setan, bukan. Malah justru kalau nggak sabar, itu ikut alur setan, disabarin. Itu yang nanti kalau misalnya ada keluarga Anda, paman, bibi, keponakan, siapapun lah itu. Ingat baik-baik tadi cerita-cerita Anda tadi, omongan-omongan Anda. Itu bisa terjadi. Dan tipsnya bagi keluarga laki-laki atau laki-lakinya, sabar. Jangan melawan, jangan ngegerbek, biarin aja mereka seperti itu karena mereka masih bersama syaitannya, pengacar gaib, gitu. Biarin, sabar. Terusin dulu hiduplah. Cari hal lain yang mungkin lebih bermanfaat. Pada waktunya syaitan-syaitan itu akan meninggalkan karena job desk-nya udah selesai. Ya, baru mereka mulai perlahan-lahan berpikir begitu. Begitu jemaah. Ya. Jadi tuduhan-tuduhan itu biasa. Biasa di sini bukan berarti oke. Biasa di sini akhirat ini malas masalahnya. Maka jangan ikutan. Gitu. Mantan istri tega menuduhnya mencabuli putri kandung atau putri tirinya. Itu bisa terjadi kayak gitu. Mantan istri tega menuduhnya mencabuli putri kandung atau putri tirinya. Ini kan di luar Nurul tidak habis fikri, ya. Keterlaluan. Mana mungkin gitu loh. Gitu kan? Menuduhnya membiarkan keburukan dalam keluarga, maksudnya menuduhnya membiarkan perzinahan di keluarganya. Atau menuduh mantan suami sering meminum khamr, makan narkoba, enggak mengerjakan salat lima waktu dan seterusnya. Padahal semua tuduhan itu hanya isapan jempol belaka, kebatilan di reka-reka dan kebohongan yang sangat nyata. Itu, padahal kayak gitu. Kalaupun iya, suami ada kesalahan, boleh jadi fatal. Tapi pasti terjadi berlebihan. Apa terjadi tuduhan yang dilebih-lebihkan. Itu mesti. Itu ketika terjadi gugat cerai yang sifatnya emosional, seperti gitu pasti. Didelik-delik. Kan namanya gugat cerai kan harus ada diteruskan alasannya, poin-poinnya. Itu di delik-delik itu akan disebutkan semua kesalahan suami tidak ada baik-baiknya. Dan kemudian akan dituduh lebih daripada hakikatnya. Gitu. Dan semakin banyak fulus dari keluarga atau sang istri, itu semakin panjang rentetan dari tuntutan dan semisalnya. Begitu. Itu yang terjadi di pengadilan-pengadilan agama. Makanya ketika Anda membaca seperti ini, loh, ini kok Arab tapi kok Indonesia ya? Oh, pantasan bahasa Indonesia terjemahan. Oh, sama berarti. Di Arab gitu, di Indonesia gitu. Mungkin di Ukraina juga gitu, di Uzbek juga gitu, di mana-mana begitu gitu. Karena inilah yang Allah Ta'ala takdirkan pada sunatullah yang terjadi gitu loh. Ya. Ini yang kemudian Nabi SAW menyebutkan al-mukhtali'at hunnal munafiqat. Perempuan-perempuan yang menggugat cerai itu mereka adalah perempuan-perempuan munafik. Ini adalah perempuan yang memang dalam proses gugat cerainya memberikan hal-hal yang berlebihan, itu yang munafik. Adapun kalau memang sesuai koridor syar'i, walaupun keras juga hatinya, tapi itu masih di jalur syariat. Mungkin enggak masalah. Tapi rata-rata yang terjadi enggak seperti itu. Dilebih-lebihkan. Dan kata Nabi, kenapa kok disebut munafik? Munafiqah, perempuan munafik. Nabi SAW bersabda dalam hadis lain, di antara tanda munafik adalah wa idza khasama fajara. Dan jika berselisih, berseteru, akan melakukan tindakan fajir. Di antara kefajiran adalah berdusta, memotong suatu kebenaran dan
menginput suatu tambahan-tambahan berlebihan atau dusta. Itu biasa banget. Biasa banget dalam gugat cerai atau dalam perceraian juga. Ya. Maka dikatakan padahal semua tuduhan itu isapan jempol belaka. Kebatilan yang direka-reka dan kebohongan yang sangat nyata. Tujuan di balik semua ini adalah untuk melepaskan hak asuh anak dari mantan suaminya. Itu. Ya. Nanti kalau misalnya terjadi pada tetangga atau siapa, mungkin cerita gitu, ini aneh banget kok dia kayak gitu nuduh kami kayak gini-gini. Itu sebenarnya tujuannya apa? Supaya hakim memberatkan hak asuh anak pada mantan istri. Itu sebenarnya itu yang terjadi. Ya. Dan pengacara di alam manusia itu juga akan mengompori seperti ini sebenarnya. Kalau bagi pengacara. Makanya semoga Allah memberikan pengacara-pengacara yang soleh, yang takut ya pada Allah. Nah, atau lainnya kalau misalnya mungkin nggak punya anak atau anaknya udah gede atau gimana, atau melampirkan semua hal-hal berlebihan kedustaan ini untuk membalas dendam kepada mantan suaminya, menghembuskan kabar yang tidak enak didengar dan mencoreng wajah mantan suaminya yang bersih dengan hal-hal yang tak pernah dilakukan suami. Gitu. Ya. Ini yang banyak terjadi ummahat sekalian. Maka kalau ada teman anti yang melakukan gugat cerai, kalau memang itu dalam koridor yang syar'i, coba nasihati jangan sampai anti melakukan hal seperti ini wahai ukhti. Agar perpisahan dengan suami itu perpisahan yang memang diberi taufik oleh Allah, yang bermaslahat. Adapun kalau dari perpisahan ini bermadarat atau diawali dengan ketidakberkahan lisan, harta dan semisalnya, uang suami ditilep atau properti suami ditilep untuk digugat kemudian, maka ini tidak akan berkah. Perpisahan yang tidak bermaslahat untuk orang yang melakukannya dengan cara yang jahat. Ada perceraian, ada hikmahnya pasti. Tapi jika itu dengan koridor syar'i, dengan alasan yang syar'i, dengan cara yang baik, maka insya Allah itu maslahat, insya Allah akan ada gantinya. Tapi kalau dengan cara seperti ini, subhanallah, ini yang terjadi banyak. Itu semua merupakan perbuatan zalim dan berdosa. Jarang sekali ada orang yang bisa selamat dan bisa menghindari kubangannya. Jarang. Ya. Dari Mu'adz bin Anas al-Juhani radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Man rama musliman bi syai'in yuridu syay'nahu bihi habasahu Allahu ala jisri jahannam hatta yakhruja mimma qala. Barang siapa menuduh seorang muslim dengan sesuatu karena pengen ngejelek-jelekin dia doang. Jadi menyebarkan tuduhan atau pengaiban hanya karena ingin menebang orang ini, pengen menjelek-jelekan doang. Itu tujuannya. Sebenarnya itu tujuannya. Kalau emang itu tujuannya, maka orang itu akan Allah tahan di jembatan neraka sampai ia menarik kembali tuduhannya itu. Kadang sebenarnya tujuannya pengen menjatuhkan, jelek-jelekin, pengen ngejatuhin. Tapi dipoles, kami itu bukan ingin menjatuhkan, tapi ini demi kemaslahatan bersama. Ada alasannya, ada. Syaitan kan akan memoles alasan-alasan buruk dengan alasan-alasan baik. Dan terjadi pelanggaran, wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo. Janganlah kalian mencampur adukan hak dan yang batil, dan kalian menyembunyikan yang sebenarnya. Kalimat ini masyaallah, wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqq. Jangan kalian campur adukan yang true dengan yang false, dicampur adukan, di mix, dan yang benar itu di wa taktumul haqq. Jangan kalian sembunyikan yang versi benarnya, jangan dipotong-potong ceritanya. Biasanya orang kalau membuat makar, hal yang tidak mendukung makarnya itu dipotong, diedit. Yang buruknya aja dicampurin sama yang batil, sama yang hak. Orang yang gak bijak mendengar cerita tentang keluarga, tentang ini, itu akan menelan bulat-bulat dengan bodohnya. Dan tidak mengkiblatkan cerita pada dua pihak atau beberapa pihak, hanya searah. Terhasut kemudian. Nah, ini yang terjadi banyak. Ya.
Dari sini kalau dia hanya ingin menjelek-jelekan, nuduh ini bahkan sampai tudingan berlebihan, terus yang benar dipotong, yang salah dibesarkan, maka orang itu akan Allah tahan di jembatan neraka sampai ia menarik kembali tuduhannya itu. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah. Dari Abdullah bin Umar, insyaallah sebentar lagi kalau ada tanya jawab dipersilahkan ibu-ibu persiapkan, kalau ada yang mau bertanya disiapkan di kertas ya. Kalau bapak-bapak boleh langsung enggak masalah. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Man halat syafa'atuhu duna haddin min hududillah faqad daddallah." Barang siapa yang memberikan syafaat. Syafaat di sini rekomendasi, bantuan atau bicara dalam rangka kuasa hukum yaitu pengacara. Itu dalam rangka menghalangi salah satu hukum Allah, maka sesungguhnya ia telah melawan Allah. Makanya enggak boleh seorang pengacara membela yang batil, ya. Membela yang batil itu tidak boleh kecuali jika kebaikan orang itu lebih besar daripada kebatilannya. Ya, maka mungkin itu bukan dalam rangka membela kebatilan, tetapi dalam rangka membela maslahat yang lebih besar. Itu beda. Kemudian wa man khasama fi batilin wa huwa ya'lamu lam yazal fi sakhatillahi hatta yanzi'anhu. Barang siapa bertengkar karena membela kebatilan sementara ia mengetahuinya, maka Allah akan terus murka kepadanya sampai ia mencabut pembelaannya itu. Nah, kerap kali seorang ibu, siapapun ibu kita, semua ibu-ibu, ya, itu kalau udah ngebela anaknya, tahu anaknya salah, ditutupin sekarang. Yang dibuka adalah kebaikan anaknya. Siapapun itu ibunya, ibu siapapun, ibu kita semua. Ibu-ibu itu biasa begitu, ibu-ibu, ya. Ketika membela anaknya dalam rumah tangga, ya, itu kadang tanpa sadar ibu-ibu itu bohong, ya, bohong, nutup-nutupin yang hak demi mengangkat derajat anaknya. Itu ibu-ibu dimanapun. Memang tidak disadari oleh anti wahai ummahat. Tapi orang yang faham itu nyadarin, loh kok enggak ngomong gini ibu ini ya, loh kok. Bahkan kadang anaknya juga paham sebenarnya ibu saya ini bohong. Maka ibu-ibu sekalian, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang batil, maka jangan bela kebatilan itu. Gitu loh. Nasihati anaknya. Ya, nasihati semampunya gitu. Jangan malah justru dibela. Dan seolah-olah tidak punya salah anaknya. Kita semua punya salah. Tapi kadang orang tua kita, terutama ibu kita itu, demi membela diri kita, maka mengkat yang benar dan bohong. Jangan. Ya. Kemudian, "Waman qala fi mu'minin ma laysa fihi askanahu Allahu radghatal jabali khabali hatta yakhruja mimma qala." Barang siapa menuduh seorang mukmin dengan sesuatu yang tidak dilakukannya, maka Allah memberinya tempat tinggal di radgha al-khabal sampai ia mencabut tuduhannya tersebut. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Wa man khasama fi batilin wa huwa ya'lamu lam yazal fi sakhatillahi hatta yanzi'." Barang siapa yang bertengkar membela kebatilan padahal dia tahu, maka ia akan terus dimurkai Allah hingga ia mencabut pembelaannya. Sama seperti yang tadi, barang siapa menuduh seorang mukmin dengan sesuatu yang tidak dilakukannya, maka akan ditahan di jembatan. Dia akan ditahan di jembatan neraka nanti sampai ia menarik kembali tuduhannya tersebut. Ya. Dan ini setelah terjadi perceraian, maka lihat kata Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat ke-237. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ini petikannya, wa an ta'fu aqrabu littaqwa. Dan pembebasan itu, pembebasan bayaran dan semisalnya, legowo lah, itu lebih dekat kepada ketakwaan. Wala tansawul fadla bainakum. Tuh lihat. Setelah terjadi perceraian, wala tansawul fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir.
Apa arti wala tansawul fadla bainakum? Janganlah kalian melupakan kebaikan di antara kalian. Itu yang Allah petunjukkan itu sebenarnya. Makanya syaitan itu enggak mau petunjuk ini dipakai oleh manusia. Setelah lah caranya cerai secara syar'i. Gugat cerai dibolehkan secara syar'i. Karena ada alasan syar'i. Setelah terjadi putusan hakim dan terjadi perceraian, wala tansawul fadla bainakum. Janganlah kalian melupakan keutamaan di antara kalian. Pihak suami atau keluarganya ingat bahwasanya besannya juga punya keutamaan. Mantunya itu, mantu putri, mantu perempuan itu baik sebenarnya. Ibunya baik, bapaknya baik, keluarga baik, itu. Sebaliknya juga, ya, mantan istri, mantan suami dari putrinya itu sebenarnya ada kebaikan. Wala tansawul fadla bainakum. Masing-masing keluarga ada kebaikannya sebenarnya. Itu yang Allah Ta'ala perintahkan loh, jangan lupakan itu. Ya. Yang terjadi karena nggak punya fikih banyak orang ini, dan kemudian dihasut oleh banyak pihak tanpa fikih. Ayat ini tertutup di mata dan hati mereka, di hati manusia ketika terjadi perceraian. Padahal Allah nyuruh apa? Jangan lupa, itu mantan kamu tuh baik sebenarnya. Udah. Kenapa Allah Ta'ala suruh begitu? Menutup rapat fitnah setelah terjadi perceraian. Menutup black campaign. Yang itu pasti gini aja, kalau sudah pisah itu kan lebih mudah untuk memfitnah sebenarnya. Karena udah pisah, lebih mudah untuk melemparkan bara api. Lebih mudah untuk mengirim bola api ke jendelanya. Lebih mudah karena kita udah beda sama dia, udah bukan keluarga lagi. Gitu. Makanya ketika terjadi hal seperti ini, coba nasihatin pihak yang tidak sabar untuk menahan lidahnya. Ya, bahwasanya Allah suruh begini, dan innallaha bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha melihat apa yang kalian lakukan. Begitu. Ya, begitu jemaah sekalian rahimakumullah. Maka setelah terjadi perpisahan, damai dalam arti bukan balik lagi mah itu pilihan ya. Itu besar kemungkinan kalau masih panas ya nggak bakal balik lagi. Ya, tapi artinya adalah tidak melakukan kampanye hitam. Ya udah selesai urusan dengannya, dengan keluarganya selesai. Kalau ditanya kok pisah, qadarullah, udah. Bukan kenapa pisah? Oh, dia gini masih enggak ada habisnya, subhanallah. Ya, begitu jemaah sekalian rahimakumullah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala langgengkan rumah tangga kita seluruhnya sampai kemudian Allah Ta'ala pertemukan semua dari anak cucu kita, istri-istri kita, atau mungkin suami-suami, para ummahat dan juga nenek moyang, kakek nenek dan seterusnya di surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ada soal atau tidak jemaah? Ya, fadhal Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siswa? Suami non muslim. Kafir, murtad. Ya. Oke. Baik, jazakallah khair, Pak. Jadi kondisinya dulu mu'allaf sebelum nikah, kemudian nikah dalam keadaan muslim. Istri muslimah, bapaknya muslim, mu'allaf. Baik. Kemudian seiring berjalan waktu lahir ada putrinya gitu ya. Namun pas mereka udah dewasa, suami murtad. Ya. Sudah pisah, terjadi fasakh belum, Pak? Ya, udah. Subhanallah. Enggak boleh, Pak, itu. Pertama itu dulu. Pertama itu sudah tidak sah menjadi suami. Maka kalau si ibu ini, yang muslimah ini, masih satu rumah dengannya dan melakukan jima, maka itu zina. Itu zina. Itu
itu zina, itu haram, dan zinanya kepada orang kafir lagi. Naudzubillah min dzalik. Ya sama aja sih zina mau orang muslim mau orang kafir ya zina, tapi ini kan lebih buruk gitu ya. Nah, itu haram untuk bersama. Keluarga yang tahu, keluarga tahu Pak, semuanya keluarga tahu bahwa itu murtad. Kalau keluarganya tahu bahwasanya si suami mantu mereka ini murtad dan enggak ada gerakan untuk dipisahkan, maka dosa semuanya. Dari si muslimah ini, keluarga besarnya yang tahu tuh semua terkena dosa. Karena enggak ada yang enggak ada yang melakukan apa-apa, dosa semua itu. Yang tahu dosa ya. Adapun kalau putrinya ini pengen nikah, maka bapaknya tidak boleh menjadi wali kecuali kalau dia masuk Islam lagi. Tidak sah menjadi wali, ya. Namun kalau bapaknya punya saudara laki-laki yang muslim bisa pakai itu. Kalau punya saudara laki-laki muslim. Saudara kandung laki-laki muslim bisa pakai itu. Atau bapak yang murtad ini bapaknya muslim misalnya, bisa pakai itu. Kakeknya muslim bisa pakai, kakek dari bapak ya, gitu, ya. Atau apakah dia si akhwat gadis muslimah ini punya adik laki-laki yang sudah besar? Atau kakak laki-laki? Kalau punya maka bisa menjadi wali. Tapi bapaknya sudah murtad tidak bisa menjadi wali. Namun kalau dia nggak punya adik laki-laki yang akil baligh atau kakak laki-laki nggak punya, maka walinya diserahkan kepada hakim. Ya, hakim di sini bisalah konsolidasikan kepada KUA setempat dan sebutkan permasalahannya seperti ini. Tapi tidak sah itu. Jadi bapaknya selama masih kafir tidak sah menjadi wali. Ya begitu. Wallahu a'lam seperti itu, Pak. Ya. Ada lagi bapak-bapak lain mungkin mau bertanya? Fadhal, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aha. Suami mentalak istrinya. Kalimatnya bagaimana? Dia apa? Oh, waktu itu dia bilang saya waktu itu. Oke. Jadi dia mengatakan ketika itu saya ingin menceraikan kamu. Oke. Kemudian mereka akhirnya pisah rumah. Taib. Kemudian pada waktu kapan dia kangen sama anak-anak dan pengen bertemu dengan alasan itu dan mengingkari perceraian itu. Sekarang kalimatnya apakah persis gitu? Saya ingin menceraikan kamu. Harus kalimatnya didobet, Pak, didetailkan persisnya gimana? Karena dalam syariat ini kalimat tolak itu betul-betul diseriuskan. Apakah dia masuk kepada tolak sharih atau dia masuk kalimat sahih atau termasuk pada kalimat kinayah? Sarihah itu yang straight, mengatakan saya ceraikan kamu sekarang. Itu straight langsung. Kamu saya ceraikan sekarang. Nah, ini langsung poin. Kalau kinayah itu kalimat yang bersayap. Bisa maksudnya cerai, bisa juga ancaman, bisa juga ini. Nah, kalimat kalau tadi saya ingin menceraikan kamu, ini ada kemungkinan langsung kalimat menceraikan sekarang, tapi ada kemungkinan juga saya ingin menceraikan kamu, ada keinginan tapi belum gitu loh. Jadi ini kalimat yang muhtamalah namanya, yaitu kalimat yang ada probabilitas bersayap. Bisa jadi maksudnya sekarang cerai, bisa jadi ada keinginan. Kalau cuman menyatakan saya ada keinginan untuk menceraikan kamu, maka itu tidak sampai cerai, Pak. Gitu. Nah, tapi gini, ketika keambiguan kalimat ini, ya namanya lafal kinayah,
Itu untuk mengetahui keseriusan atau tidaknya ada dua cara. Pertama, nanya langsung ke dia, antum maksudnya menceraikan sekarang atau enggak? Gitu loh, maksudnya gitu. Atau cara kedua, dilihat dari keputusan dan dilihat dari apa yang terjadi setelahnya. Dilihat dari cerita yang Bapak sampaikan tadi, ketika dia pisah, maksudnya pisah rumah, si suami apakah nyuruh pergi istrinya atau gimana? Keinginan istrinya dan suami membiarkan. Ada nggak indikasi lain bahwa suami itu memang pengen menceraikan itu? Apa memang menceraikan? Ada nggak? Berapa bulan Pak itu nggak ketemu antara dia dengan suami itu dengan istrinya ini untuk ketemu anak? 3 bulanan. Baru kemudian ketemu. Masih di 3 bulan atau enggak? Di sini berarti kalau Anda melihat indikasinya Pak, wallahu alam, bahwasanya itu maksudnya memang cerai. Karena begini, kalau memang dia hanya mengatakan saya ingin menceraikan kamu dalam bentuk ancaman, hanya keinginan tapi belum sampai, hanya dalam bentuk ancaman, maka biasanya dia tidak akan membiarkan istrinya 2 bulan lebih untuk pergi dari rumahnya. Ini kan indikasi kuat bahwasanya dia memang menceraikan istrinya, Pak. Nah, kalau kemudian dia mengatakan yang waktu itu saya enggak maksud cerai kok gitu. Itu ya, kalau ngomongnya itu setelah 3 bulan lalu mungkin ya masih, tapi kalau udah 3 bulan lewat baru ngomong kayak gitu, lah antum maksudnya apa baru ngomong sekarang gitu loh. Kenapa selama 3 bulan tanpa istri antum gak nyari-nyari istri antum ketika memang antum gak berniatan cerai? Kenapa antum gak nyari-nyari istri antum kan? Kenapa baru 3 bulan gitu kan? Paham ya Pak di sini maksudnya? Oh. Nah, ditanya lagi aja. Ya seperti itu. Ya, itu semua nggak bisa kita langsung katakan itu cerai. Itu bukan cerai, nggak bisa. Karena harus ada faktor-faktor, konteks-konteks yang harus dipelajarin. Makanya rata-rata ulama ketika ada masalah rumah tangga dari telepon atau apa, saat gini gimana ya, Syekh gimana ya, apakah ini jatuh? Itu nggak bisa nggak mau langsung jawab. Karena harus secara komprehensif dipahami baik-baik, betul-betul. Begitu. Karena ini masalah bahaya berkaitan dengan hubungan rumah tangga orang. Gitu. Nah, wallahu alam itu tadi jawaban saya. Jawaban Anda insyaallah bisa Bapak sampaikan. Namun secara logikanya, secara uruf kita juga perilaku seperti ini sudah menunjukkan keseriusan bercerai. Gitu loh, Pak. Kalau memang Bapak tersebut mau rujuk, mau kembali ke istrinya, dilihat apakah sudah lebih dari 3 kali masa haid istrinya atau belum. Kalau sudah lebih dari itu, maka kalau mau balik lagi ke istrinya, entah dengan alasan kangen anak atau kangen istri atau kangen apa, harus dengan akad baru. Ya, itu nanti dijabarkan aja Pak sebijaknya antum. Begitu, wallahu a'lam. Ya. 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 Ya, ini dalam konteks apa nih? Konteks mau pergi apa gimana? Oh. Ya. Ya. Bagaimana indikasi kemantapan hati seistikharah? Gini. Dalam masalah-masalah pilihan yang memang sampai kepikiran itu kan kita dianjurkan 2 hal. Pertama istikharah, kedua istisyarah. Nah, itu 2 hal. Istikharah itu hablum minallahnya, istisyarah itu hablum minannasnya. Istikharah itu adalah berdoa dengan doa istikharah, baik yang dengan bahasa Arab di dalam sunnah ataupun kalau tidak bisa dengan bahasa Indonesia boleh. Itu setelah menunaikan 2 rakaat salat istikharah, yang mana 2 rakaat ini adalah boleh di blending dengan niatan salat sunnah apapun, yang penting bukan salat 2 rakaat subuh. Mau qabliyah subuh sambil istikharah boleh, mau qabliyah zuhur sambil mau duha atau qiyamul lail sambil istikharah boleh, yang penting 2 rakaat.
Setelah itu dia doakan. Kalau nggak bisa bahasa Arab pakai bahasa Indonesia boleh. Allah Ta'ala Maha tahu. Itu istikharah. Pemantapan hati itu kan beda-beda antar mustakhir, antar orang yang beristikharah beda-beda. Sebabnya juga beda. Tetapi dianjurkan juga seorang yang istikharah dianjurkan istisyarah. Istisyarah itu mencari isyarat. Nah, kalau istikharah mencari pilihan. Itu artinya istikharah artinya apa? Mencari pilihan. Istisyarah mencari isyarat. Nah, kalau sudah mencari pilihan, minta pilihan dari Allah, maka dia mencari isyarat dari manusia. Mencari petunjuk isyarat. Isyarat itu ini isyarat nih, diisyaratkan gitu, diisyaratkan, ditunjukin oleh manusia. Maksudnya istisyarah sini apa? Dia datang ke orang yang faham di bidang tersebut dan dia mencintai antum, tidak ada niatan jahat sama antum, dan dia adil dalam berkata. Atau apalagi punya pengalaman dalam masalah itu. Itu pada orang yang istisyarah. Jangan beristisyarah pada orang yang enggak punya pemahaman di bidang itu. Ya. Misal tadi apa? Mau mencerai atau apa namanya? Ini cerai apa enggak ya gitu. Istikharah minta petunjuk Allah. Kemudian dia untuk memantapkan hatinya, dia perlu orang dengan izin Allah, dengan perlu Allah Ta'ala, kemudian perlu manusia juga untuk istisyarah. Dia nanya sama orang-orang yang lebih tua dari yang udah berumah tangga lebih luas, atau mungkin orang yang sudah pernah mengalami perceraian. Itu bagus juga itu untuk ditanya gitu. Kadang-kadang kalau orang tua yang belum pernah mengalami perceraian, ada hal-hal detail yang tidak dipahami. Nah, karena pengalaman itu penting juga dalam masalah sosial. Maka bertanya pada orang yang pernah bercerai, ya, apalagi sudah berjilid-jilid perceraian, auzubillah min dzalik ya. Itu lebih paham tuh. Gimana-gimananya, delik-deliknya, prosesnya, apa yang baik, apa yang buruknya. Itu tanya sama yang seperti itu. Ya. Tapi yang tidak hasad sama antum, yang punya niatan baik sama kalau kita istisyarah sama orang yang hasad, ya hasilnya jelek lah. Tapi orang yang pengen baik gitu. Nah, itu istisyarah. Nanti kan kalau sama satu ini belum kayaknya belum nih sama satu, Anda perlu orang lain yang menjadi penyeimbang, mungkin kita cari lagi misalnya. Nah, di situ dia akan terjadi nanti pertimbangan dan kemantapan hati. Begitu. Kecuali kalau memang setelah istikharah langsung mantap, nah itu ya udah bismillah. Tapi kalau belum mantap istisyarah. Dan istisyarah itu bagus. Tapi kepada orang yang memang faham di bidang itu, nasih, yaitu nasih yang memang tulus menasihati, nggak ada kepentingan, itu insya Allah bisa. Itu baik dalam masalah perceraian, baik dalam masalah jodoh, mau nikah sama siapa, istisyarah. Dalam masalah safar, dalam masalah kerja dinas di mana dan seterusnya, itu istisyarah. Dalam masalah apply job, mencari pekerjaan, istisyarah. Begitu Pak ya. Ulama ada yang mengatakan istisyarah dulu, tapi kalau Anda pribadi wallahu alam istikharah dulu ke Allah, karena doa itu paling awal, baru kita ikhtiar mencari isyarat dari manusia. Itu lebih afdol. Kalau misalnya masih ini ada fulan saya istisyarah sama dia bilang gini, ini bilang lawannya juga, jadi aduh tabrakan lagi, istikharah lagi boleh. Sampai dia diberikan kemantapan. Dan kemudian petunjuk itu kadang-kadang lewat lisan orang, kadang-kadang lewat keadaan, kadang-kadang lewat teguran dari Allah. Gitu loh, kadang-kadang enggak lewat manusia, kadang-kadang lewat binatang misalnya. Misalnya binatang, nih misalnya semut, ya. Semut ini aja kuat dia nahan beban ini. Tapi ini apa ini ilham dari Allah ya? Ini inspirasi. Ini menguatkan saya nih. Kadang-kadang gitu. Kadang-kadang dari mimpi, kadang-kadang. Itu semua terserah Allah, mau Allah salurkan lewat mana. Ya. Sebagian dari asatidzah atau orang itu enggak istikharah tuh enggak lewat mimpi. Sebentar, antum enggak boleh menafikan gitu. Kadang istikharah hasilnya itu di mimpi, kadang tidak. Jadi enggak boleh menafikan salah satu sebab. Gitu loh. Bisa aja di mimpi, bisa. Beda-beda orang, beda kejadian, beda-beda orang, beda wasilah yang Allah berikan. Kadang di mimpi, kadang enggak, gitu loh. Ya begitu, wallahu a'lam. Gitu Pak ya. Pertanyaan dari akhwat. Bismillah, bagaimana masa iddah untuk istri yang sudah menopause? Ya, dia tidak menstruasi lagi, atau istri
yang mempunyai masa menstruasi yang tidak menentu. Kalau yang tidak menentu itu ya tentu kembali kepada hukum apa? Kembali kepada hukum sebagaimana 3 kali masa iddah. 3 kali masa iddah. Ya. Adapun kalau misalnya perempuan yang menopause atau yang belum haid, masih kecil misalnya dinikahin, belum haid atau menopause, maka dia 3 bulan. Maka dia 3 bulan. Bedakan 3 bulan dengan 3 kali masa iddah. Perempuan menopause atau perempuan yang belum haid ditalak, maka masa iddahnya apa? 3 bulan. 3 bulan. Adapun perempuan yang sudah haid, normal, perempuan pada normal usianya, bukan hamil, dan dia ditalak, maka 3 kali salasatu quru. Lil mutalaqati yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru, 3 kali masa haid, itu yang sahih. 3 kali masa haid ini enggak mesti 3 bulan karena perempuan beda-beda. Kalau misalnya ada perempuan yang siklusnya udah kacau, siklus haidnya kacau nih. Setelah sesar atau setelah hamil, setelah lahiran, habis itu kacau. Ditalak sama suaminya. Maka 3 kali masa haid di sini dihitung. Ternyata dia dalam 1 bulan bisa terjadi 2 kali siklus, 2 kali durasi masa haid. Tanggal 1 sampai tanggal 7 haid. Tanggal 18 sampai tanggal 22 haid lagi. Udah dihitung 2 nih. Bulan depan tanggal 5 sampai tanggal 11 haid. Berarti 3 kali dah. Maka yang seperti ini dihitung dari masa haid, bukan dihitung dari bulan. Kalau ada yang mengatakan kalau ditalak ya dalam keadaan normal ditalak itu 3 bulan. Enggak, antum salah. Bahasa Al-Qur'an enggak 3 bulan. 3 bulan itu untuk apa? Untuk yang menopause atau yang belum pernah haid. Hati-hati. Ya, karena tidak semua perempuan siklusnya itu normal. Kadang-kadang gara-gara penyakit atau gara-gara kehamilan, yang sebelum kehamilan, atau mungkin stres, itu bisa aja siklusnya itu berubah. Gitu. Jadi dari siklus haid, 3 kali masa haid. Ya, itu hati-hati dalam berfatwa dalam masa ini. Bukan 3 bulan, bukan. Ya, begitu. Istri yang mempunyai masa menstruasi yang tidak menentu, ini berarti dia berarti siklusnya kan sudah tidak normal lagi seperti dulu kala mungkin ya. Maka yang seperti ini wallahu alam 3 kali 3 kali masa haid. Kalau dalam 1 bulan 2 kali haid, maka bulan ke depan dihitung. Bulan ke depan enggak haid ternyata. Bulan depannya baru haid. Atau bahkan dalam 2 bulan enggak haid dia, terus bulan ketiga baru haid pertama. Maka dihitung pertama. Begitu. Itu yang lebih sahih. Wallahu alam. Kalau ada pendapat lain, ya perlu dipertimbangkan lagi. Begitu. Wallahu alam. Kita cukup insyaallah sampai sini. Mudah-mudahan bermanfaat dan para umat sekalian, ya jaga keluarga masing-masing. Semoga Allah Taala berkahi keluarga anti semua dan menjadikan anak-anak anti saleh salehah dan juga bapak-bapak dan kita semua. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.